halaman 28 di tengah tarik ke kiri. Wa qad aslafna annal uzra. Di tengah ditarik ke kiri, hampir di ujung. Wa qad aslafna annal uzra al murakhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghamiri minanuh al-azimi ni'amuh al-faidi nawaluh al-mutawatiri karamuhu wa ala'uh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wa bil khusus Al-Ustaz Al-Haj Mahfud, Al-Ustaz Hidayat, Al-Ustaz Muhammad Amin, dan juga para asatidzah serta ustazat yang lain yang kami muliakan, orang-orang tua kami yang kami hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita masih dipanjangkan usia kita sehingga kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini. Setelah lama kita tidak bertemu karena Ramadan, kemudian juga Syawal, yang pasti Ramadan kita bertemu juga ya. Syawal, dan pada kesempatan ini kita bertemu kembali. Syukur alhamdulillah, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, yakni halaman 28 di baris tengah atau ke bawah sedikit di ujung kiri. Wa qad aslafna annal uzra. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qad aslafna annal udhra al murakhkhasa fi tarkil jama'ati huwa alladhi la yumkinul huduru ma'ahu. Dan sungguh telah terdahulu bagi kita penjelasan berkaitan dengan masalah udzur nih. Annal udhra, yakni bahwasanya udzur itu berarti nggak bisa kita hadir, ada halangan yang memang secara syar'i dibenarkan, dari segi agama dibenarkan ya. Ini udzurnya udzur syara'. Annal udhra al murakhas, bahwasanya udzur yang dibolehkan, yang dirukhsahkan gitu, yang diberikan keringanan, boleh udzur lah gitu, boleh tidak. Fi tarkil jamaati, di dalam meninggalkan jamaah, boleh meninggalkan sholat berjamaah kalau ada udzur yang dirukhsahkan, yang diringankan bagi kita. Kalau tidak, mafhum mukhalafahnya adalah ya tidak boleh mestinya gitu kan. Ini boleh ya kalau ada udzur yang memang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi syariat, itu boleh. Sakit misalnya, enggak sholat berjamaah dulu ya, namanya lagi sakit ya. Atau ada kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan ya,
dokter misalnya lagi mengoperasi, masa ditinggalkan dulu sholat berjamaah, operasinya ntar dilanjutkan, nggak bisa ya. Nah ini namanya udzur yang murakhas ya, udzur yang diperkenankan, yang diringankan, boleh meninggalkan sholat berjamaah. Huwallazi la yumkinul huduru ma'ahu, ialah udzur meninggalkan sholat berjamaah itu adalah huwallazi la yumkinul hudur, yang memang tidak memungkinkan hadir, nggak mungkin dah mau hadir ya. Ma'ahu bersama dengan meninggalkannya, boleh meninggalkannya dan tidak memungkinkan untuk hadir sholat berjamaah. Wa in amkana famasyaqqatun syadidatun, kalaupun mungkin maka sulit sekali, sangat sulit ya. Jadi sangat sulit, nggak bisa kita untuk sholat berjamaah. Ini kan kita kadang-kadang kagak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan, tetapi kemudian kita meninggalkan sholat berjamaah ya. Mobil khusus bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu nggak apa-apa, dia nggak sholat berjamaah ya. Kemudian kalau dia ikut sholat berjamaah nggak apa-apa juga ya. Dan jika mungkin sholat berjamaah tetapi sulit sekali, la yashulu ihtimaluha, dan tidak mudah kemungkinan sholat berjamaah, wa yakadu yata'adzaru fil adati, dan hampir-hampir teruzurkan ya menurut kebiasaan, menurut uruf, menurut adat ya, memang bahwasanya itu satu kesulitan yang tidak mungkin gitu menurut kesepakatan masyarakat ya umumnya gitu, itu tidak mungkin ya untuk dia lakukan sholat berjamaah karena adanya uzur tadi ya. Wa hadza fil jum'ati aula wa aula, dan uzur ini dan ini fil jumu'ati, di dalam sholat Jumat, aula wa aula, lebih utama lagi sholat berjamaah. Dan memang wajib berjamaah, kagak ada sholat Jumat sendiri ya. Makanya di dalam fikih itu, kalau kita menjadi imam sholat Jumat, itu wajib untuk di diri kita niatkan jadi imam gitu. Kalau sholat-sholat yang lain tidak, sholat 5 waktu kita tidak wajib, walaupun ya boleh memang kita imam. Misalnya kita lupa di hati tidak meniatkan sebagai imam, kagak apa-apa sholat 5 waktu, apalagi sholat sunnah ya. Kalau sholat Jumat itu wajib, imam itu meniatkan di dalam dirinya imaman, usolli sunnatal Jum'at, Allah sholli fardal Jum'ati rakaataini imaman lillahi ta'ala. Di hatinya harus ada imam, saya menjadi imam. Kalau kagak sah sholat Jumatnya ya. Jadi ini biasanya sudah diketahui oleh imam sholat Jumat ya. Wajib dia imam. Yang lain tidak. Yang wajib kita makmum. Makmum wajib menyebutkan makmuman ya. Sholat sunnah atau sholat 5 waktu ya, lebih-lebih sholat Jumat tadi ya, makmuman, saya sholat Jumat 2 rakaat sebagai makmum karena Allah ya. Atau saya sholat duhur 4 rakaat ya sebagai makmum karena Allah. Ini wajib makmum ya. Kalau kagak dianggap berjamaahnya, kagak niat makmum ya. Ini wajib. Lebih utama lagi adalah dalam sholat Jumat berjamaah, fala yatakhallafu anha li ghairi sahihin, maka janganlah meninggalkan berjamaah tanpa ada alasan yang sahih. Kalau memang dia beralasan sahih yang benar, jadi enggak sholat Jumat namanya, enggak sholat Jumat berjamaah, dia sholat duhur aja di rumah ya.
Kalau dia sakit dia sholat zuhur aja di rumah. Atau dia di tengah perjalanan, ya pas jam 12 ya masih di tengah perjalanan, kan orang sudah melaksanakan sholat Jumat baru sampai jam 1, itu sholat zuhur aja, ya. Atau dalam bepergian, kalau bepergiannya itu adalah sebelum hari Jumat. Kalau berangkat bepergian di hari Jumat jauh ya, safar bepergian yang boleh qashar jamak, itu nggak boleh, haram hukumnya. Kalaupun dia mau pergi, nanti ada masjid dia kudu berhenti sholat Jumat dulu, ya. Baru nanti sholat asar biasa juga, nggak boleh dia qashar jamak, ya. Kalau dia bepergian berangkatnya setelah subuh hari Jumat. Kalau misalnya berangkatnya sebelum subuh, ini namanya belum, ya masih mungkin. Tapi kalau setelah subuh itu dikatakan ya bahwasanya haram perjalanan itu, perjalanan maksiat. Kalau kita qashar jamak kagak boleh, kecuali kita begitu berangkat berhenti di rest area ada Jumatan, ikut Jumat. Atau misalnya mau ke Bogor, mau ke Puncak, sampai Bogor lewat lama, bukan lewat tol, itu di Bogor ada masjid, berhenti dulu sholat Jumat dulu, ya. Kalau tidak boleh, karena berangkatnya hari Jumat. Kalau berangkatnya hari lain boleh, nggak jadi masalah. Kita sudah niatkan, bahkan syarat, ya, orang yang bepergian jauh syarat untuk boleh qashar jamak menjelang berangkat atau akan berangkat itu niatkan, saya niat safar, saya niat bepergian dari Jakarta misalnya ke Jawa Tengah. Nah ini yang menjadi syarat untuk boleh melaksanakan qashar jamak. Kalau dia tidak niatkan seperti itu tidak boleh, ya. Jadi harus niatkan, ya. Fala yatakhallafu anha li ghairi sahihin, dan janganlah ketinggalan ya dari sholat berjamaah li ghairi sahihin, kecuali alasan sahih, illa munafikun murtabun, kecuali adalah orang-orang munafik yang ragu-ragu. Jadi yang tidak sholat berjamaah ini dianggap bahwasanya ya mereka itu orang munafik yang ragu-ragu, ya. Atau karena kemalasan lah ya, kemalasan dia lah. Nggak boleh ini kalau kagak ada halangan, nggak ada halangan yang benar, kemudian dia tidak sholat berjamaah, ya itu dianggap munafik yang ragu-ragu, ya. Karena kata sahabat, ya di masa kami para sahabat itu yang tidak sholat berjamaah adalah dikenal betul dia adalah orang munafik, ya itu nggak mau sholat berjamaah, ya. Jadi sampai begitunya tuh ya, sholat berjamaah kalau didalami bukan sekedar ya secara umum sih sunnah muakkadah gitu kan, sunnah yang dikuatkan, tetapi kemudian ya kalau tidak ada halangan tetap kita melaksanakan itu, kalau tidak dianggap munafik yang ragu-ragu. Qad akhta'al haqqa was-shawaba, dan orang munafik yang ragu-ragu itu tadi telah salah di dalam kebenaran, was-shawaba, dan juga yang shawab yang benar juga. Wa kharajat min qablihi anwarut ta'zimi lillahil azim, dan telah keluar ya dari, kalau min qablihi dari sebelumnya, kalau min kibalihi dari arah, dari hadapannya. Wa qad kharajat min qablihi, ya. Apa yang kharajat min qablihi sajalah. Anwarut ta'zimi lillah, yakni nur yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala, al-azim yang maha agung. Jadi kagak ada cahaya Allah di hatinya, ya. Kalau ada cahaya Allah itu dia akan melaksanakan, ya, karena ini semuanya berkaitan dengan masalah, ingat, berkaitan dengan masalah akhirat, kan gitu. Orang yang hatinya itu terpenuhi dengan cahaya Allah itu adalah senantiasa, yaitu al-inabah ila daril khulud, kemudian wat tajafi, ya,
kemudian dia menjaga jarak dengan dunia, wattajat biminad dunya, kemudian wal at-ta'ahabu ya lil mauti qabla nuzulil maut. Jadi dia semua dia ingat tuh, ini adalah untuk akhirat kembali. Ya, kemudian kalau saya turuti terus berkipas saja, ngaso aja, ini berarti dunia ini. Dunia itu sementara, kan ngaso kehendak kita, keinginan kita. Kemudian ini berarti lupa, tidak mempersiapkan diri untuk kematian. Kalau dia ingat tiga-tiganya itu, cahaya Allah itu akan ada di dalam dirinya dan menggerakkan dia untuk sholat berjamaah. Wali hukuki rububiyatihi, dan juga berarti bahwasanya dia keluar dari hak-hak rububiyah. Rububiyah itu berkaitan dengan masalah ketuhanan. Kalau pinjam saudara kita Salafi, itu mereka membahas masalah tauhid, bukan kayak kita ya, sifat 20 nggak ada tuh bagi mereka. Mereka membahas masalah tauhid itu adalah ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ujung-ujungnya sih sama juga, nanti asma wa sifat juga termasuk sifat 20 kalau kita, ya kan. Jadi tauhid rububiyah itu adalah tauhid berkaitan dengan bahwa Allah itu sebagai pencipta, ya, yang menjadi khalik, yang menciptakan kita jadi Rob, ya. Robba ya rubu robban, artinya memelihara, asalnya pemeliharaan kita. Makanya Allah menciptakan kita, dipelihara, diberikan rizki, ya. Kemudian diciptakan, diberikan rizki, dimatikan, dihidupkan, ya. Diberikan apa sajalah ya yang kita butuhkan, fasilitas dalam kehidupan ini, ya. Nah, ini Allah sebagai Rob namanya. Yang kedua, kata Salafi, kalau sudah mengakui Allah sebagai Rob itu, harus bahwasanya dia juga melaksanakan Allah sebagai uluhiyah, ubudiyah. Ubudiyah itu artinya menyembah Allah. Jadi kalau sudah menyatakan Allah sebagai Tuhan, enggak sampai situ aja, tapi menyembah Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Kemudian asma wa sifat, ya. Tauhid asma wa sifat berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang nanti lebih pembicaraannya masalah adalah bahwa ya, Allah itu memaknai hal-hal berkaitan dengan Allah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis. Jangan ditafsirkan, jangan ditakwilkan, ya. Misalnya ada dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah yang Maha Rahman, yang Maha kasih sayang itu bersemayan atau berada ya di singgasana di arsy. Ya, Allah berkedudukan di arsy. Kata mereka, udah artikan aja 'alal 'arsyistawa. Ya, istawa kan artinya berkedudukan lah, kalau raja bersinggasana gitu. Allah bersinggasana di arsy. Nah, orang-orang yang berikutnya adalah termasuk ya masyarakat kita kebanyakan bahwa ya istawa itu dimaknai istaula, artinya Allah yang menguasai arsy. Jadi bukan Allah duduk bersemayan di atas arsy, tetapi Allah menguasai arsy. Jadi tidak arti yang sesungguhnya, ditakwil namanya. Kalau tadi yang memaknai yang sesungguhnya adalah tafwid, menyerahkan artinya kepada Allah dan artinya ya sesuai dengan apa yang ada. Ya, tetapi ya jangan kemudian disebutkan bagaimana Allah bersinggasananya, duduknya Allah bagaimana, jangan ditanya itu. Karena akan menimbulkan syirik, nanti menyamakan dengan makhluk kayak raja duduk gitu, ngatur. Ya enggak, ya. Allah berbeda dengan makhluknya. Yang kedua begitu pula, mengapa dia harus mentakwil istilahnya, ya, menafsirkan ke yang lain, maknanya menguasai, artinya di situ bukan bersemayan, bukan dia duduk, tetapi menguasai karena takut syirik.
kalau diartikan bahwasanya dia berkedudukan di arsy itu, nanti diartikan ya Allah itu di mana Allah kan gitu. Allah ada di atas, berarti Allah tidak ada di bawah. Karena pikirannya pikiran dia, pikiran kalau kagak di atas kagak ada di bawah. Ya sama dengan manusia, kita ada di masjid kagak ada di rumah. Itu bukan, itu makhluk ya. Kalau Allah, dia walaupun ada di atas ya di mana-mana dalam Al-Qur'an gitu kan. Nah ini ya kata Syekh Hasan Al-Banna bahwasanya bisa disatukan sebenarnya kedua pendapat yang kelihatannya berbeda ini, kedua-duanya tidak mau menyekutukan Allah. Jadi kita kembalikan semua kepada Allah dan jangan menyalahkan ya. Jangan menyalahkan. Nah, kita kembalikan aja dah. Nah itu tadi rububiyah. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Itu trilogi di dalam ya dakwahnya orang-orang salafi. Tetapi kadang-kadang kekencengan mereka sehingga membid'ahkan kita yang artinya berdasarkan akidah Asy'ariyah ya. Dibid'ahkan. Asma sifat sifat 20 itu dibid'ahkan karena Allah bukan sekedar 20 sifat aja kata dia. Allah sifat yang baik-baik itu banyak. Iya emang, tapi kemudian pada saat itu Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah ya melihat bahwasanya masyarakat yang sangat diperlukan sebagai sampelnya gitu adalah sifat 20, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi ya qiyamu bi nafsihi dan selanjutnya. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah ya. Itu yang kita pelajari seperti itu ya. Mereka kekencengan dari triloginya itu sampai menyalahkan orang lain ya. Udah nggak usah menyalahkan ya. Kita juga nggak usah menyalahkan dialah ya. Karena dia termasuk orang-orang yang ya kalau ulama-ulamanya di Mekah, Saudi kan Wahabi dengan Salafi dia juga ya. Itu banyak hafal Al-Qur'an, imam-imam. Berarti kalau kita meyakini bahwasanya mereka salah, mereka batil, kalau kita pergi haji, kalau kita umroh, kita tidak sah mengikuti mereka sebagai imam. Ya, harus sholat sendiri kalau gitu. Enggak ya, mereka udah karena pendapat mereka seperti itu. Kembalikan kepada Allah, Allah yang akan dalam arti ya mengampunilah kalaupun kita salah, kalaupun mereka salah ya. Jadi ini kaitannya dengan masalah rububiyah. Allati la azza lil abdi, yang tidak ada kemuliaan bagi seorang hamba, wala syarafa lahu, dan tidak mulia baginya, wala sa'adata, dan tidak ada kebahagiaan, wala falaha, dan tidak ada keberuntungan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, illa fil qiyami biha, kecuali dengan menegakkan rububiyah ya. Kita yakini Allah Subhanahu wa taala, makanya belajar tauhid, aqidatul awam atau sifat 20 itu enggak boleh taklid hukumnya. Mengapa kamu percaya? Ada enggak Allah? Ada. Kamu percaya? Percaya. Dari mana kamu tahu percaya? Itu dari orang tua saya ngomong gitu. Enggak boleh, itu namanya taklid. Ya, harus tahu dalilnya. Ya, dalil akli, dalil naklinya ya. Makanya gitu. Kalau ya sifat wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Firman Allah, dalilnya firman Allah Ta'ala, ada firman Allah ya. Ini enggak boleh taklid kaitannya dengan masalah akidah. Ya, kalau masalah fikih, cara beribadah masih tidak apa-apa taklid karena dia tidak tahu. Taklid itu artinya ikut-ikutan kagak tahu dalilnya. Ya. Kalau yang ikut tetapi tahu dalilnya namanya ittiba atau muttabi, orang yang mengikuti. Jadi kalau masalah akidah tidak boleh taklid, harus dia tahu betul dalil-dalilnya. Maka nenek-nenek dulu orang tahu gitu. Ya, wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Dia hafal tuh semuanya, mereka hafal. Tukar-tukar hafalan, murojaah melulu berkaitan dengan masalah sifat 20 ya. Dan ini perlu kita pelajari. Allati la azza lil abdi, tidak ada kemuliaan, tidak ada
kemuliaan bagi seorang hamba dan tidak ada keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat illa fil qiyami biha, kecuali dengan meluruskan rububiyah tersebut, ya, duduk rububiyahnya itu ya betul. Wal mulazamatu laha, dan senantiasa ya dengan tauhid rububiyah. Tauhid berkaitan dengan masalah Allah sebagai Rabb, ya, rububiyah sebagai Tuhan. Wal mudawamatu 'alaiha, dan senantiasa, mulazamah artinya nempel terus, mulazamah terus menerus, wal mudawamah juga sama, dawam artinya terus menerus juga. Bahkan la najata wala salamata lahu, tidaklah selamat. Najat artinya selamat juga, selamat juga. Najatul lulus artinya sukses dan selamat baginya min adabillahi wa sukhtihi, dari azab Allah dan kemurkaannya, illa fil qiyami biha, kecuali dengan yakni menegakkan tadi rububiyah, wal muhafadzatu 'alaiha, dan memelihara terus di atasnya. Fandur, maka lihatlah, kaifa yazhudu hadal abdussu, bagaimana yazhudu, zuhud, hadal abdu, hamba ini, as-su'a, yakni keburukan. Apa nih? Yazhudu artinya zuhud. Zuhud itu artinya memandang akhirat jauh lebih besar. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kan gitu. Zuhud di dunia, ya. Nabi melihat dunia kagak ada apa-apanya, akhirat itu, ya. As-su'u baru, kalimat baru kali ini. As-su'u, buruk, fi sa'adati nafsihi, di dalam kebahagiaan dirinya, wa falahihi, ya, dan keberuntungannya, keberuntungan dirinya, wa falahiha, haknya itu ke nafsi, ya. Dan satu hal yang buruk di dalam kebahagiaan dirinya dan keberuntungan dirinya, tsumma la yubali, kemudian dia tidak peduli, bi khusraniha, dengan kerugian dirinya, wa halakiha, dan juga kebinasaan dirinya, hatta yatruka, sampai dia meninggalkan huquqallahi, hak-hak Allah, wa ma aujabahu, dan dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah alaihi, kepadanya, min faraidihi, dari hal-hal yang wajib. Nas'alullahal afiyah wassalamah, kita mohon kepada Allah afiat dan terselamatkan. Wa na'udzu bihi, dan kita mohon perlindungan, kita berlindung kepada Allah, dengan Allah, min darkis syaqa, dari menjumpai kecelakaan, kebinasaan, wa su'il qada, dan buruknya qada, takdir. Kan ada doa kita dalam setelah salat, Allahumma na'udzubika min jahdil bala wa su'il qada wa samasatil a'da, kan itu. Tsuma'lam, kemudian ketahuilah. Ini ganti permasalahan, tadi disebut disinggung Jumat, sekarang Jumat pembicaraannya.
Tsumma kemudian ketahuilah annal hudura ilal jumu'ati, bahwasanya hadir ya melaksanakan salat Jumat ma'al udhri sahihi, beserta dengan uzur yang sahih, alladzi yumkinul hudur ma'ahu, yang masih memungkinkan hadir bersamanya, afdalu, itu lebih utama. Walaupun ada tadi uzur yang sahih gitu, sakit-sakit juga, tapi dia tetap jalan melaksanakan ke masjid sholat Jumat, apalagi sakitnya sakit ringan ya. Itu lebih utama, walaupun boleh dia tidak sholat dalam keadaan sakit. Wa yadullu min sahibihi ala kamalit ta'zim lillah ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kepada orangnya itu ya, apa, menunjukkan kesempurnaan memuliakan kepada Allah. Jadi sempurna kemuliaannya, takzimnya, menganggap Allah itu agungnya itu sempurna di dalam dirinya. Karena sakit-sakit juga dia datang juga sholat Jumat gitu, untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Wali hukukihi, dan juga bagi hak-hak Allah dia melaksanakan ya, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Wa ala tamamir raghbati fima indallahi, dan juga berarti adalah sempurna keinginannya, kecintaannya, fima indallah, apa yang ada di sisi Allah. Apa, berupa apa di sisi Allah? Min thawabihi, dari ganjaran pahala. Ya, Allah akan berikan pahala yang besar salat Jumat. Itu dia melaksanakan hak-hak Allah tuh, memang Allah suruh. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jelas itu Allah suruh dalam Al-Qur'an untuk zikir kepada Allah, menghadiri Jumat. Itu menandakan bahwasanya dia percaya betul akan mendapatkan ganjaran pahala. Wa syiddatir rahbati, dan sangat takut, min sukhtihi, dari kemurkaan Allah, wa iqabihi, dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kagak sholat, apalagi tidak ada alasan yang jelas enggak sholat, ini akan disiksa ya, dosa dia. Wa'lam, dan ketahuilah, as'adakallahu, mudah-mudahan Allah membahagiakan kamu. Ini namanya jumlah mu'taridah dalam bentuk du'aiyah. Dia asalnya mau mengatakan wa'lam annal jum'ata, asalnya ke situ, tapi didoain dulu, diselingi dengan doa. Ketahuilah ya, orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah, anna yaumal jumu'ati, bahwasanya hari Jumat sayyidul ayyam, adalah penghulunya hari-hari, tuannya hari-hari. Jadi hari yang paling besar itu adalah hari Jumat gitu. Maka termasuk kalau orang dia ahli ibadah, ahli ilmu, meninggal di hari Jumat, ini termasuk dia akan terhindar dari fitnah kubur, siksa kubur. Kagak ada siksa kubur baginya. Satu kematian yang baik ya. Dan kita tidak bisa cuma selalu mohon aja, nggak bisa menentukan mati kita kapan. Oke, kapan aja lah kalau husnul khotimah. Tapi kalau orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, kita lihat benar memang harinya, matinya hari Jumat, benar ya, lebih benar lagi itu kalau gitu, karena dia akan terhindar dari siksa kubur ya, dan azab kubur ya, akan terhindar dari siksa kubur. Man mata yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati, apa tuh lanjutnya? Siapa yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat, maka dia akan terbebas dari fitnah kubur ya. Artinya kalau kita mau melayat, apalagi menyolatkan, datang yang gitu menyolatkan, karena orang baik-baik itu kita akan kesawaban, kebahagiaan, kebaikan dia, insya Allah kita menyolati orang-orang yang baik ya.
kita akan mendapat kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Sekalipun bukan orang baik, kewajiban kita namanya nyolatin, kita dapat pahala juga. Apalagi orang baik, lebih besar lagi. Jadi hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, walahu syarafun, dan di hari Jumat itu syarafun, ada kemuliaan, indallahi, di sisi Allah, azimun, ya, satu kemuliaan yang besar. Asalnya walahu syarafun azimun indallah, tapi kemudian ya dibalik-balik, walahu syarafun indallahi azimun. Asalnya syarafun azimun, jadi azimun sifat dari syaraf, bukan jadi khobar tuh. Indallahi azimun enggak, ya. Atau khobar muqaddam enggak ada. Ya. Jadi syarafun azimun asalnya indallah, di sisi Allah itu ada kemuliaan yang besar. Mengapa? Wafihi, dan juga di hari Jumat itu khalaqallahu Adam alaihi salam, Allah menciptakan Adam alaihi salam di hari Jumat. Ya. Wafihi, dan di hari Jumat itu juga yuqimus sa'ata, Allah akan menegakkan kiamat, artinya mengadakan kiamat, as-sa'ah, kiamat artinya. Wa fihi, dan di hari Jumat ya'zanu li ahlil jannati fi ziyaratihi, Allah mengizinkan kepada ahli surga untuk ziarah, mengunjungi, artinya mengunjungi Allah, mengunjungi Allah. Jadi orang yang beriman ini nanti pada gilirannya di surga itu akan melihat Allah. Entahlah bagaimana melihatnya, ya. Apa namanya? Ada di dalam Al-Qur'an itu, ya, bahwa apa namanya? Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha. Muka-muka mereka pada saat itu adalah melihat Allah, nadhirah, melihat Allah. Jadi muka-muka kita akan bertemu dengan Allah, melihat Allah. Ya, dan melihat Allah itu satu kenikmatan yang jauh lebih besar dari kenikmatan sorga itu sendiri. Sorga kan nikmat tuh, tapi melihat Allah itu lebih nikmat lagi. Ya, dan di hari Jumat, ya, itu bahwasanya termasuk Allah mengizinkan untuk berkunjung, berziarah, ya, kepada Allah, ya, melihat Allah, ya. Wali ahlil jannah fi ziyarati. Wal malaikatu tusamma yaumal jumu'ati yaumal mazi. Tusamma yaumal jumu'ati yaumul mazidi. Dan para malaikat menamai hari Jumat itu adalah hari tambahan. Jadi kalau yaumal jumati yang pertama dengan yauma karena asalnya ada fi, tusamma fi yaumil jumati atau tusamma yaumal jumati, jadi maf'ul bisa juga. Kemudian kalau yang kedua yaumul mazidi, ya, itu jadi naibul fa'il dari tusamma namanya. Bacanya yaumu. Ya, karena tusamma dinamai, kalau bentuk pasif setelah itu ada naibul fa'il namanya. Ya, bentuk pasif dengan dinamai. Ya. Hari itu hari al-mazid, hari tambahan. Likasroti, karena banyaknya ma yaftahullahu fihi, yang Allah bukakan di hari Jumat itu, min abwabir rahmati, dari pintu-pintu rahmat. Wa yufidu minal fadli, dan Allah melimpahkan keutamaan pemberiannya di hari Jumat. Wa yabsutu minal khairi, dan Allah membentangkan kebaikan. Wa fi hadzal yaumi, dan juga di hari Jumat ini, saatun syarifatun, ada satu saat yang mulia, yustajabu fiha, yang diijabah, yang diterima pada saat tersebut, ad-du'a'u. Ya, yustajabu ad-du'a'u lagi nih, kayak sama kata tadi, diterima doa. Doa itu diterima, ya, pada hari Jumat. Mutlaqan, secara mutlak.
doa diterima secara mutlak, artinya udah pasti gitu. Nggak pakai kaitan ini itu, nggak, mutlak, udah secara mutlak doa diterima. Jadi ada satu saat yang doa itu diterima, ya, di hari Jumat, ya, termasuk adalah pada saat khotib duduk dari khutbah pertama, kemudian ada sholawat dibacakan, itu setelah itu baca doa tuh, minta kepada Allah. Di situ waktu mustajab, ya, waktu yang akan diterima oleh Allah SWT. Salah satunya pokoknya di hari Jumat. Ibu-ibu juga yang tidak sholat Jumat di hari Jumat adalah waktu yang mustajab, ya. Makanya nanti disebutkan di sini di malam Jumat gitu, hari Jumat kita beramal, ya, baca surah Al-Kahfi dan lain sebagainya, ya. Allah bukakan pintu rahmat dan Allah limpahkan pemberiannya dan membentangkan kebaikan. Dan di hari ini ada satu saat yang mulia yang diterima doa secara mutlak. Wahia, dan diterimanya itu mubhamatun fi jami'il yaumi, adalah tidak mutlak, tidak dipastikan dalam semua hari. Kalau hari Jumat udah pasti gitu, udah mutlakon tadi, ya. Doa diterima, pokoknya minta aja sama Allah, diterima, ya. Doa kita apa saja, ya, diterima. Kalau hari lain kan belum tentu. Mubahamun itu artinya asalnya ragu-ragu, masih ragu-ragu kita diterima apa enggak, ya kan gitu. Enggak mutlak, ya, mubaham, ya. Wahia, dan pintu rahmat atau doa tadi itu, ya, pintu rahmat terutama, ya, mubahamatun artinya mubaham, enggak mutlak, fi jami'il yaumi, pada semua hari, kama qalal Imamul Ghazali, sebagaimana Imam Ghazali itu berkata, rahimahullahu, rahmat Allah kepadanya, wa ghairuhu, dan selain Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali berkata sama rahimahullah itu namanya jumlah mu'taridah, jumlah du'aiyah, doa mudah-mudahan Allah merahmatinya asalnya. Wa ghairuhu, dan selain Imam Ghazali, Imam Ghazali berkata dan selain Imam Ghazali, fa'alaika, maka bagimu harus, fi hadzal yaumi, di hari Jumat ini, bimulazamatil a'malis sholihati, ya, dengan senantiasa mulazamah, ya, dengan amal-amal soleh, terus-terusan amal soleh di hari Jumat dan malam Jumat. Wal wadhaifi diniyati, dan juga tugas-tugas agama, ya, pikiran aja dah hari Jumat, malam Jumat. Wala taj'al laka sughlan bi ghairiha, dan janganlah engkau jadikan, ya, bagimu itu kesibukan selain ibadah, selain beramal soleh tadi. Illa ayyakuna sughlan daruriyan, kecuali ada kesibukan yang darurat, yang mendesak. Kalau ada kesibukan yang mendesak, boleh kita tinggalkan, kagak zikir dulu, ya. Ada saudara kita sakit, kita harus berkunjung, atau ada saudara kita sakaratul maut, kan kita harus berada di sana, ya. Ini namanya mendesak, ya. Enggak zikir dulu, enggak ibadah dulu, enggak apa-apa, sebab itu juga termasuk ibadah juga, mengunjungi orang sakit, ya. La budda minhu, yang tidak boleh tidak, artinya satu kesibukan yang darurat, yang harus, yang tidak boleh tidak. Fa inna hadzal yaumi, karena hari Jumat ini, lil akhirati khususon, ya, khususnya untuk akhirat, ya, karena hari Jumat ini khusus untuk kaitannya dengan masalah akhirat. Maka dulu kita sekolah libur juga hari Jumat dulu, ya, bukan hari Minggu, hari Jumat liburnya. Wa kafa, dan cukuplah bisughli baqiyatil ayyami bi amrid dunya, cukuplah bahwasanya sibuk-sibuk dengan hari-hari itu dengan urusan dunia. Kalau masalah dunia, hari yang lain selain Jumat kan banyak masih, ya. Maka dulu kita libur hari Jumat, ya. Kalau benarnya libur hari Jumat, Jumat khusus untuk dari pagi kita siap-siap tuh untuk ibadah, zikiran, ibadah, berangkat ke masjid, malamnya begitu juga. Oke, malam Jumat dan hari Jumat khusus untuk ibadah, untuk akhirat, ya.
Kan udah banyak untuk keduniaan selain hari Jumat gitu maksudnya. Ya. Ghadnan wa idha'atan bi amri dunya wa idha'ah. Ghadnan sama idha'atan artinya menyia-nyiakan. Wa kana yambagi lil mu'mini, dan patutlah bagi mukmin, orang yang beriman, ayyaj'ala jami'a ayyamihi, untuk menjadikan semua hari-hari Jumatnya, walayalihi, dan malam-malam Jumatnya, ya, mustaghriqatan, ya, dia itu tenggelam. Asalnya mustaghiratu gharaqat, itu tenggelam. Dia itu tenggelam, larut, ya, larut di dalam ibadah. Bil amali li ukhratihi, untuk beramal untuk akhiratnya, ya, larut untuk beramal, tenggelam, ya, amalnya itu kesibukannya cuma kesibukan akhirat, zikiran, ya, ngaji, ya, taklim, ya, pengajian, sedekah, infak, ya, semuanya untuk akhirat. Fa idza lam yatayassar lahu, kalau memang tidak mudah baginya, dzalika, yang demikian itu, untuk menenggelamkan seluruh hari untuk beribadah, wa awaqathu anhu, dan menghalanginya asghalu dunyahu, kesibukan dunianya, fala aqallu, minimal, paling tidak, fala aqallu lahu, maka tidaklah yang paling sedikit baginya itu, minat tafarruhi, untuk meluangkan waktu, fi hadzal yaumi, di hari Jumat ini, li umuril akhirati, ya, dari urusan-urusan akhirat. Wa minas sunnati, termasuk dari sunnah adalah qiraatu suratil kahfi, membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat. Di hari Jumat biasakan baca surah Al-Kahfi sampai habis satu surah. Wal iksari, wa minas sunnati qiraatu suratil kahfi, wal iksaru minas sholati, dan memperbanyak sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi yaumil jumu'ati wa lailatiha, pada hari Jumat dan malam hari Jumat. Fa'alaika, maka bagimu harus bidzalika, yang demikian itu, wabil bukuri ilal jumu'ati, dan termasuk sesegera mungkin, sepagi mungkin menuju masjid untuk sholat Jumat. Wa aqallu dzalika, dan paling sedikit, antaruha kubailiz zawali, paling tidak adalah engkau berangkat untuk sholat Jumat itu udah dikit lagi waktu Jumat, udah dikit lagi zawal, udah dikit lagi artinya matahari udah cenderung zohor, maksudnya waktu zohor, tinggal dikit lagi, paling kaget tuh tinggal dikit lagi udah berangkat sholat Jumat, ya. Lau ma'ahu, ya, au ma'ahu, atau bersamamu, au laisa minas sunnati, dan bukan bagian dari sunnat, takhiru sholatil jum'ah, mentakhirkan sholat Jumat, hina, ketika, hatta yaqdiya, sehingga sampai nisbal waqti, setengah waktunya. Jadi bukan termasuk sunnah. Au apa tuh? Au nahwahu, atau sepertinya. Wa sunnatu, dan yang sunnah adalah antusalliya, ya, engkau sholat awalahu, di awal Jumat,
yakni waktu zuhri, pada waktu zuhur, kama kana alaihi salatu wassalam yaf'alu dzalika, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Jadi sedini mungkin datang ke masjid kalau sempat, itu iktikaf di masjid di hari Jumat sebelum sholat Jumat, ya. Sebukur mungkin, buku itu sepagi mungkin artinya tadi, ya, paling pagi lah, ya, datang. Kalau dulu orang dulu, ya, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita sholat Jumat jam 9 udah berangkat tuh ke masjid. Padahal sholat Jumatnya zuhur jam 12, jam 9 udah berangkat. Ya, sekarang kita ngulur-ngulur waktu, ya. Makanya paling tidak kalau memang sibuk tadi katanya datangnya udah dikit lagi zuhur dah, ya. Tinggal 5 menit lagi kalau rumah dekat jalan ke masjid. Itu namanya kubail. Kubail lain dengan qobla. Qobla itu agak sebelum, ya, sebelum qobla itu sebelumnya agak jauh sebelumnya, bisa 15 menit. Tapi kalau kubail udah dikit lagi, ya. Kubail zawal, dikit lagi zawal, udah sedikit lagi kubail, ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan dengan, ya, ini udah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ saja kita, dari kama qala alaihi salatu wassalam. Karena Allah udah tadi, karena Nabi melakukan itu tuh lebih awal gitu. Wakun rahimakallah, dan jadilah kalian orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Pertama tadi penekanan berkaitan dengan sholat jamaah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sholat Jumat, ya, lebih utama lagi katanya, sekalipun kita dalam kondisi kurang sehat, kalau bisa hadir itu lebih afdal, ya, dibandingkan kita meninggalkan sholat Jumat, apalagi berjamaah. Jelas bahwasanya dalam sholat Jumat itu ya berjamaah. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan, ya. Dan 52 tadi, ya, kalau 52 bunyinya 52 10 menit udah kali, ya, 52. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afani karim, wa'afani rahman, wa'afani rahim. Allahumma bihaqqil Fatiha, bisirril Fatiha, bi kalimatil Fatiha, bi mu'jizatil Fatiha. Anta jala jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al mana wa la fina sakiyan aw mahruma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.